anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Sehat selalu buat kita semua. Dan harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judulnya mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, kalian harus tahu dulu ya, apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Ya, kalimat untuk menanyakan sesuatu itu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Ya, tanda tanya seperti itu contohnya. Ya, diletakkan di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Perhatikan contoh percakapan berikut. Nah, kita perhatikan ya anak-anak, ini adalah percakapan antara Lani dan Komang. Lani berkata, "Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang." Komang, "Iya, cantik ya, bunganya berwarna merah." Lani, "Ayo Komang, kita petik bunganya." Komang, "Tidak boleh Lani." Lani, "Mengapa tidak boleh dipetik Komang?" Komang, "Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman." Nah anak-anak, kalau kemarin kita belajar tanda titik diletakkan di akhir kalimat berita atau kalimat pernyataan. Nah, sekarang kita belajar tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu, ya, dan diletakkan di akhir kalimat juga tanda tanyanya. Nah, kita perhatikan percakapannya, yang mana yang termasuk kalimat tanya? Ya, waktu Lani berkata ya, "Mengapa tidak boleh dipetik Komang?" Ada tanda tanya, ya, itu udah contoh kalimat tanya. Kita lanjut ya. Mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya yang kita pelajari, yaitu yang pertama, apa? Ya, untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan? Untuk menanyakan waktu. Dan yang keenam, bagaimana? Untuk menanyakan penjelasan. Nah anak-anak, ini dia 6 kata tanya yang kita pelajari. Untuk mengingatnya, kamu bisa mengingatnya dengan 4W1H, itu untuk 5 ya. Kalau gitu diganti 5W1H ya, 5W1H. W yang pertama what, W yang kedua when yang ketiga why, when yang keempat where, when yang kelima why, yang keenam adalah satu H, how, ya, bagaimana. Jadi bisa kamu singkat ya, 5W1H. Atau bahasa Indonesianya yang tadi ya, apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, ya. Nah, ini harus diingat ya anak-anak, 6 kata tanya yang kita pelajari. Dan gunanya untuk apa saja itu sudah ada di situ ya. Apa tadi untuk menanyakan sesuatu, ya, di mana untuk menanyakan tempat, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bersama ya. Lalu perhatikan contoh berikut. Ini ada percakapan Adi dan Beni. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Beni, setiap hari sekali, Adi. Nah, ini dia percakapan yang menggunakan kata tanya kapan, ya. Kapan itu kapan tadi untuk menunjukkan
waktu ya, atau menanyakan waktu. Kapan kamu menyiram tanaman itu, Benny? Benny menjawab, setiap hari sekali, Adi. Ya, itu ya anak-anak contohnya. Selanjutnya kita belajar menyusun kalimat tanya dari teks. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan contoh teks berikut ini. Benny gemar menanam berbagai bunga. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Benny memberinya pupuk. Nah, perhatikan kalimat pertamanya ya anak-anak. Kalimat pertama dari teks itu adalah Benny gemar menanam berbagai bunga. Nah, kalimat pertamanya Benny gemar menanam tanaman, ya kan? Nah, ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu apa? Benny, ya. Jadi, kalau udah tahu kata untuk sebagai jawabannya Benny, kita bisa membuat kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya yaitu, siapa yang gemar menanam tanaman? Ya, jawabannya Benny. Ya, Benny adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat yang digunakan adalah siapa. Nah, begitu ya anak-anak, kalau kita mau membuat kalimat tanya dari teks yang ada dalam bacaan. Kita bisa cari dulu jawabannya, baru kita bisa membuat kalimat tanyanya. Semoga kalian bisa mengerti ya anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Contoh dari kata tanya adalah mengapa dan bagaimana. Kedua kata tanya tersebut memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Ya, ada pertanyaan dan ada jawabannya. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Nah, ini ya untuk kata tanya mengapa. Jadi, kalau kita menggunakan kata tanya mengapa, harus kita punya jawabannya. Selanjutnya, untuk kata tanya bagaimana. Ada pertanyaan dan ada jawabannya. Untuk kata tanya bagaimana, itu tadi menanyakan proses. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Nah, jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Ya, ini anak-anak perbedaan kata tanya mengapa dan kata tanya bagaimana. Semoga kalian bisa membedakannya ya. Kita lanjut untuk menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Selain itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini ya anak-anak, kalau kita mau menulis percakapan dengan menggunakan kalimat tanya, ya, kita harus ingat dulu, ada tadi 6 kata tanya yang sudah kita pelajari. Dan ingat fungsinya ada masing-masing ya, seperti tadi apa, menanyakan orang ya kan, lalu kapan, menunjukkan waktu. Nah, itu harus tahu fungsinya masing-masing ya. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita bisa menulis percakapannya dengan menggunakan kalimat tanya. Begitu ya anak-anak. Semoga dari penjelasan Ibu Rini kalian bisa mengerti ya. Sekian penjelasan Ibu Rini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.